Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pie lagi. Kita cari tahu apakah seseorang yang saat ini sedang kamu naksir balik nggak sama kamu ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 5 tumpukan aja ya, 5 file aja untuk bisa kamu pilih salah satunya. Oke, nah ini file pertama, ini file kedua, yep, ini file ketiga, nah kemudian ini file keempat, gitu, dan ini file kelima. Tunggu ya, geser dulu. Gini, nah di sini ya yang untuk kelima. Nah, jadi mana tahu nih kamu jangan-jangan ada naksir lebih daripada satu orang, nggak apa-apa, langsung ikutan energinya dia ditarik ya. Tapi syaratnya kamu hanya pilih satu file untuk satu orang, oke? Supaya kamu nggak bingung nih, ya. Baik ya, dirapiin dulu. Nah. File pertama, file kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Monggo silakan kamu pilih. Mana tahu yang masih bingung saat sekarang, milih yang mana, boleh ya. Kamu pause aja dulu videonya untuk pelan-pelan kamu terkoneksi ke intuisinya kamu. Supaya kamu bisa menentukan pilihan yang mana. File yang kira-kiranya bisa ngasih jawaban yang tepat untuk kamu. Oke ya, baik. Di sini Mari untuk menghemat durasi akan langsung saja membacakan dari file pertama. Ingat ya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Baik, ini dia. Apakah orang yang kamu taksir juga naksir balik sama kamu saat ini? Ada energi dari The Emperor Reverse, berikut ada energi dari Justice, dan kemudian ada energi dari The Chariot ya. Nah, jadi dari kartu tarot ini Mari bisa pastikan bahwa memang saat sekarang dia belum punya rasa interest yang besar sama kamu, belum. Tetapi nanti dalam perjalanan interaksi kalian berdua, baru nanti di situ itu akan timbul ya, baru nanti di situ itu akan datang perasaan ketertarikannya dia sama kamu. Dan bisa-bisa perasaan ketertarikannya dia ini bukan hanya sebatas dia pahami aja, aku kok tertarik ya sama Pisces. Nggak hanya sebatas kayak gitu, tapi wow, aku tertarik betul nih sama Pisces. Maka dia langsung akan melakukan tindakan untuk memastikan kamunya paham ya, bahwa dia tertarik sama kamu gitu. Jadi nampaknya Mari orang ini tuh akan butuh proses ya, akan butuh proses untuk merasa ada ininya ya, ada chemistry-nya antara kamu dengan dirinya. Nah, untuk beberapa Mari lihat bagi kamu yang sedang memilih tumpukan kartu pertama ini ya, ini nampaknya kalian belum ada interaksi ya. Masih hanya sebatas mungkin kamu jadi secret admirer gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kalau ketika kamu hanya secret admirer ya, hanya sukanya diem-diem, bisa memancing, bisa membuat seseorang ini tuh ada chemistry-nya sama kamu? Nggak mungkin. Maka Mari kasih saran ya, kalau boleh kasih saran sama kamu, nggak ada tuh salahnya kamu kayak nge-present dirinya kamu, kayak menampilkan dirinya kamu bahwa kamu ada di situ. Gitu lah. Bahwa kamu ada. Ya, nyatakan keberadaannya kamu gitu loh. Kalau kamu seneng sama dia tapi kamu menyembunyikan dirinya kamu, dia ada, kamu kabur lari gitu ya, kamu kayak berusaha menyembunyikan dirinya kamu, ya repot ya, bagaimana mungkin ya. Tapi kalau kamu bisa merasa kayak udahlah cukup untuk menjadi pengagum gelap gitu ya, ya nggak apa-apa sih. Nah, di sana. Tapi kalau kalian sudah ada di sini tuh interaksinya, sudah ada hai-hainya ya, say hello-nya, sudah ada ngobrol-ngobrol, walaupun bukan ngobrol-ngobrol yang ceritanya intim ya, yang ceritanya akrab. Ya, ini seperti kata Mari tadi, akan butuh proses ya, akan butuh waktu. Dia punya chemistry dengan kamu.
gitu loh. Dia tertarik sama kamu, gitu ya. Nah, tapi ingat, begitu dia tertarik sama kamu, saya lihat dia akan langsung menggarap relationship-nya kalian. Dia mulai tarik perhatiannya kamu, gitu ya, ngambil hatinya kamu, gitu loh, ya. Jadi akan ada interaksi-interaksi yang menjurus ke arah memungkinkan relationship-nya kalian bukan hanya sebatas kenalan, ya, bukan hanya sebatas teman, ya, bukan hanya sebatas rekan kerja, tetanggaan, ya, atau apapun itu jenis secara tanda petik formal, ya, tapi nanti bisa bergerak ke arah yaitu tadi, ya, lebih intim lah di sana, ya. Jadi kesempatan untuk memiliki kisah asmara dengan seseorang ini jaminannya sangat besar. Nah, seperti itu. Asal ya kamu sabar aja lah, ya. Kamu sabar aja menunggu momen itu datang sembari tetap kamu kayak tunjukin pesonanya kamu, ya. Ya, tunjukin pesona dengan secara elegan. Ya, bukan yang kayak caper, kayak petakilan kayak gitu. Ya, nggak usah lah, nggak usah. Gitu ya. Yang ini aja lah, yang bagus ya. Yang kelihatan ada value-nya gitu ya. Bukan yang kayak ketawanya kenceng-kenceng misalnya. Bergaya sok petantang-petenteng gitu ya. Nggak usah. Dengan cara-cara yang baik aja lah gitu ya. Oke, baiklah, itu yang bisa Mari sampaikan untuk kamu yang sudah berpartisipasi memilih kartu pertama ya. Dan terima kasih banyak. Oke, baik. Sekarang Mari akan langsung saja ngebacain pile nomor 2. Apakah ketika kamu saat ini naksir sama dia naksir balik nggak sama kamu? Ini dia jawabannya. Ada energi dari Six of Swords di sana, kemudian ada energi dari The Devil, dan kemudian di situ ada energi dari The Tower, tapi kondisinya reverse. Kalau soal ketertarikan itu Mari lihat ya ada ya, dan bahkan bisa dikatakan cukup besar. Adalah dia rasa ketertarikannya di poin 6 dari 10 ke kamu. Gitu lah ya, ada rasa ketertarikan di sini. Dan kalau Mari lihat sebenarnya seseorang ini tuh kayaknya sudah mulai ya ada upaya PDKT-nya dia sama kamu. Nggak ngerti lah apakah kamu memang sadar atau nggak sadar, atau mungkin kamu kayak ragu-ragu gitu ya. Namun dengan kartu tarot ini ya, semoga bisa ngebantu kamu mendapatkan kepastian kamu seperti apa ya untuk memperlakukan dia ya. Kadang-kadang kan kita kayak mau itu, ini terutama cewek, perasaan gue ngelihat dia tertarik, tapi apa ini kegeeran aja ya gitu kan. Nah, maka ini jawabannya. Kalau soal tertarik, dia punya ketertarikan sama kamu di level 6 dari 10. Nah, seperti itu ya. Dan ini dia sudah mulai ini mengungkapkan sama kamu rasa ketertarikannya. Walaupun mungkin dia nggak yang bilang secara terbuka ya, kok aku seneng ya sama kamu. Dia belum kayak nembak kamu misalnya ya. Tapi kan kamu bisa lihat ya, misalnya dia lebih banyak nih ngobrol sama kamu dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kamu, misal ya. Atau dia kayak nyari-nyari alasan nih ya untuk bisa chatting kamu, walaupun mungkin pertanyaannya wow. Seru ya. Walaupun mungkin pertanyaannya dia bukan pertanyaan yang friendly ya. Misalnya dia nggak nanya, kamu lagi apa? Kamu sudah makan belum? Gitu ya. Misalnya dia hanya nanya perihal tentang pekerjaan gitu ya. Tapi itu tuh Mari lihat hanya alasan sih. Hanya alasan supaya punya kesempatan untuk deket ya sama kamu gitu ya. Pura-puranya, bisa aja dia kan kayak pura-puranya nanya apa kek gitu loh ya. Atau misalnya dia kayak lebih banyak nyuruh-nyuruh kamu, andai kalau dia ini tuh ternyata atasannya kamu gitu ya. Dia sering minta tolong sama kamu atau dia sering memerintahkan kamu. Nah, seperti itu ya. Nggak mesti yang harus langsung ada keakraban di sana. Karena ini permainannya si dia kayak bisa ini. Dia mau mainnya itu tuh pelan-pelan gitu loh. Nggak yang langsung ngejar hajar bleh gitu ya untuk beberapa.
Jadi ada kayak bersayap dulu gitu ya, sampai kamu merasa familiar dengan dia, sampai kamu merasa nyaman dengan dia, baru nanti di situ tuh akan ada upayanya dia untuk memberitahukan kepada kamu bahwa dia tertarik kepada kamu dari sisi romantis ya, dari sisi romantika asmara. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia ini tuh mau ini, kalau Maria agaknya keceplosan ya. Misalnya dia ini memuji kamu, ih cantik banget kamu hari ini, wow parfumnya wangi sekali, yang gitu-gitu tuh ya. Itu tuh sebenarnya kayak ungkapan bahwa ya dia sudah punya uh, ketertarikan yang lebih ya kepada kamu. Nah, di situ. Oke? Jadi kalau misalnya kamu saat ini ragu-ragu apa yang harus kamu lakukan ya, terutama dalam hal untuk membuka diri lebih jauh lagi atau bahkan mau memprogreskan relationship ini, nggak apa-apa. Kamu coba aja ngegas ya, nggak apa-apa. Gitu loh. Ini bukan hal yang akan memalukan bagi kamu. Sebab nanti sebab saat ini ya, kemungkinan besarnya ya dia pasti akan menyambut dirimu. Gitulah. Ya, kamu nggak akan kecewa lah gitu, kamu nggak akan malu sendiri gitu ya, karena kan kita mau itu, aku udah coba deketin dia tapi dia malah risih, nunjukin kerisihannya. Enggak lah, justru seseorang ini tuh mari yakin pasti dia seneng lah, pasti dia seneng sama kamu gitulah ya. Pandai-pandai kamu lah kayak gimana caranya, terutama ya ini tuh pas ada momen kalian berdua, momen ketika hanya ada kalian berdua saja gitu maksudnya Maria. Nah, kamu bisa memanfaatkan untuk nunjukin balik nih ketertarikannya kamu lebih jelas lagi kepada si dia. Gitu, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu kedua ya. Oke, terima kasih sudah ikut memilih. Sekarang Mari akan masuk untuk ngebacain bagi kamu yang telah memilih tumpukan kartu nomor 3 ya. Apakah dia juga naksir ke kamu saat ini atau bagaimana? Nah, dan oke. Nah, jadi tentu saja di sini tuh jawabannya masih belum gitu. Belum ada ketertarikannya dia sama kamu di sini. Gitu ya. Dan ini maaf, bagi orang yang memilih tumpukan kartu nomor 3, bisa aja sih kalau Mari lihat nggak akan terjadi hubungan yang lebih ya antara kamu dengan si dia gitu loh ya. Kok kayaknya memang nggak ada kesempatan di sini, bukannya bermaksud untuk mematahkan atau mengecewakan hatinya kamu ya, enggak, tapi asal ini hanya untuk kamu tahu aja gitu loh. Nah, tapi ingat, walaupun demikian bacaannya tidak akan ada apa-apa cerita antara kamu dengan dia. Tapi kalau misalnya kamu ini tuh punya jiwa ini ya, jiwa hunter ya, jiwa yang butuh dengan tantangan ya, ini bisa menjadi ajang ya, ajang bagi dirinya kamu untuk menghadapi tantangan ya. Jadi tantangan ditantang balik nih sama kamu ya, kalau andaikan memang ada jiwa petualangannya kamu di sana gitu. Karena kalau Mari di sini tuh dari energi dia tidak akan terjadi apa-apa ya yang lebih antara kamu dengan dia gitu loh. Terutama dari sisi dianya ya, dari sisi dianya gitu loh ya. Jadi flat aja, walaupun Mari lihat di sini tuh hubungan interaksinya kalian bisa aja ini tuh sering terjadi ya, entah sebab karena kebetulan ada di satu komunitas yang sama gitu, baik itu di pekerjaan kah, di lingkungan hidupnya kamu gitu ya, maksudnya apakah dia tetangganya kamu gitu ya. Nah, tetapi lihat aja sampai sejauh ini kan ya nggak ada apa-apa ya, kalian sudah lama gitu loh, sudah ada interaksinya gitu ya, tapi nggak ada sesuatu something istimewa gitu loh, sesuatu yang spesial ya menurut si seseorang ini tuh tentang dirinya kamu. Bukan berarti kamu tidak mempesona ya,
Bukan berarti kamu tidak cantik, kamu tidak ganteng gitu ya. Kamu bukannya tidak baik gitu. Bukan. Tapi ya kan memang begitu ya. Tidak semualah orang yang kita jumpai, orang yang berinteraksi dengan kita akan punya sesuatu gitu ya, tanda petik dengan kita ya. Kalau enggak, lah semua ini manusia ini tuh bisa lah jadi suami istri semua, jadi mantan pacar semua, kan gitu ya. Setiap orang kita ketemu sama Pak Satpam, ketemu sama ibu penjaga warung, ketemu sama, maaf nih ya, tukang beca ya, profesinya ya, ini profesi. Ketemu dengan, kan kita banyak jumpa sama orang kan. Mana mungkin semua orang ini tuh kita suka kan gitu. Hari-hari lah yang ada di rumahnya kita. Maaf, orang lain yang ada di rumah kita, misal nih, maaf ya, misalnya mbak-mbak yang di rumah kita, ART. Ya nggak mungkin kan suami kita juga senang sama dia, anak lajangnya kita senang sama mbak-mbaknya kita. Ya kan nggak mungkin. Ya, walaupun udah jelas-jelas tinggal di satu rumah, interaksinya ya bagaimana ya, interaksi seperti keluarga gitu ya, selalu intens ya, selalu berkemungkinan ketemunya itu tuh dalam jangka waktu yang durasi panjang gitu ya, nggak mungkin. Nah, jadi intinya bahwa ya kamu jangan kecewa ya, kamu jangan kecewa walaupun kamu naksir sama dia, tapi dia belum ada ya sisi naksirnya dia sama kamu, anggap aja itu hal yang biasa. Berarti memang ya bukan dia nih yang paling terbaik sama kamu gitu ya. Jadi jangan nyangka ih sedihnya gitu, nggak usah lebay lah ya. Repot sendiri nanti kamunya gitu lah, pakai acara-acara sampai yang apa gue kurang cantik, apa gue kurang ganteng, apa gue kurang. Jangan takar dirinya kamu ya, karena kamu tidak menjadi seseorang yang dia anggap istimewa, itu artinya kamu bukan istimewa. Jangan konyol seperti itu ya. Nah, ini tuh hanya terkhusus dianya aja. Ya, hanya terkhusus dianya aja yang memang tidak punya ketertarikan sama kamu. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, masih akan banyak orang-orang yang tertarik sama kamu. Mari harus panjang ngomong lebar kayak gini nih, karena kalian Pisces, orang-orang Pisces kan lembut hatinya ya. Mudah kayak cit gitu hatinya ya. Mau kayak jadi bawaan tuh sedih gitu ya, bisa jadi kayak pucet nih, biasanya kayak gitu karena Mauri punya mama ya, punya mama tuh Pisces. Jadi kalau Pisces itu tuh kalau kecewa ya, bawaan tuh bisa sedihnya agak panjang nih gitu ya. Nah, maka terkhusus untuk hal yang ini ya, kamu jangan kayak melankolis di sini ya, nggak apa-apa, hal yang biasa. Kalau kita senang sama orang nggak senang sama kita, bukan satu hal yang besar itu, gitu loh. Ya, masih akan ada itu yang lebih bagus lagi yang bakalan bisa tertarik sama kamu, gitu loh. Ya, nggak tahu seperti apapun dia. Misalnya dia baik di matanya kamu, dia ganteng, dia gimana ya dalam hal yang oke, gitu ya. Tapi kalau ternyata oke-nya dia tidak akan pernah untuk menjadi hal yang bisa kamu nikmati secara eksklusif gitu ya, nggak apa-apa, itu hal yang biasa. Oke ya. Nah, jadi demikian untuk kamu yang memilih tumpukan kartu nomor 3. Mari lihat ya, tidak akan ada perasaan istimewa dari seseorang ini untuk kamu. Rasa tertarik, rasa seneng, rasa suka, apalagi rasa naksir sama kamu sampai sejauh ini dan untuk nanti ke depan gitu. Jadi kalau hanya sebatas ya harus cuma rekan kerja saja, ya hanya sebatas tetangga saja, hanya sebatas ya gitu, hanya sebatas gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Nah, sekarang mari akan lanjutkan untuk membaca tumpukan kartu nomor 4. Oke, nah ketika kamu naksir sama dia saat ini, apakah dia juga naksir sama kamu? Ini dan berikutnya ini dan berikutnya ini. Ada dong, naksir ini. Dan mari lihat, ini tuh sebenarnya naksirnya dia sama kamu udah cukup lama nih. Udah cukup lama. Gitu ya. Dan kalau mari lihat bisa-bisa aja
sebenarnya dia lebih duluan nih naksir sama kamu. Beneran. Sebelum kamu naksir sama dia, seseorang ini tuh sudah duluan seneng sama kamu. Sudah duluan gitu ya. Punya hayalan-hayalan yang indah-indah sama kamu gitu loh. Ya, andaikan kalian berdua bisa lebih akrab, bisa lebih dekat, bisa jadi pacaran gitu. Ya, sudah kamu terlambat. Gitu. Kamu kelihatannya baru belakangan hari ini aja nih yang seneng sama dia. Ya, ya setidaknya ya kamu nyusul gitu loh. Setelah dia duluan tertarik, baru kamu nyusul tertarik sama dia. Gitu. Dan kalau Mari lihat begini, nampaknya kamu sudah mulai ya. Kamu sudah mulai nunjukin bahwa kamu pengen lebih deket sama dia ya. Karena Mari lihat ada keberanian di sini. Ada keberanian untuk lebih maju selangkah. Ya, untuk menghampiri kamu, tanda petik. Jadi Mari nampak dia sudah lama naksir sama kamu, tapi dia takut kalah. Sebab Pisces yang narik, yang memilih kartu tumpukan nomor 4 ini, menurut dia kamu ini tuh populer. Ya, dia tahu kalau kamu ini tuh disukai oleh banyak orang. Jadi bukan hanya dia aja yang seneng sama kamu. Dia tahu ya, menurut dia pasti ada orang-orang yang saat ini juga sudah menunjukkan rasa ketertarikan. Dan kalau Mari lihat, bisa-bisa ya kamu ternyata jadi rebutan. Misal ya, kalau ini orang ternyata adalah rekan kerjanya kamu, gitu ya. Dia ngerti bahwa si yang rekan kerjanya kamu yang namanya si Tono itu seneng sama kamu, si Andreas suka sama kamu, gitu ya. Si Fauji, itu juga naksir sama kamu gitu. Jadi kayak ada semacam orang-orang ini tuh yang seneng-seneng sama kamu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Gitu ya, lebih oke dari dia. Nah, ada datang rasa kecilnya dia di sini, rasa tak percaya dirinya. Bagaimana mungkin orang yang seperti dianya ini tuh bisa menang, berkompetisi dengan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Atau misalnya ya, dia melihat dari sosial medianya kamu, jangan-jangan kamu cukup aktif ya di sosial medianya kamu. Dia ngelihat kalau kamu nge-upload statusnya kamu ya, terutama fotonya kamu, banyak cewek-cewek yang nge-like gitu ya, ngirim love sama kamu gitu ya. Kamu mungkin joget-joget di tok-tok gitu ya. Kelihatan tuh banyak yang seneng kan gitu. Banyak yang komen, wah gantengnya, wah cantiknya gitu. Ya kan? Nah, jadi di situ dia jiper sendiri nih, Bos. Nggak mungkin hanya dia sebiji aja yang punya minat sama kamu, yang punya keinginan deket sama kamu. Pasti banyak yang lain-lain, dan yang lain-lain itu tuh jauh lebih oke daripada dia. Siapa sih dia? Dia hanya anak singkong ya. Yang ngedeketin kamu ya anak pizza gitu loh ya. Nah, tetapi itu dia ngelihat belakangan hari ini mungkin kamu lebih ramah ya sama dia. Gitu ya. Lebih ramah, entah itu tuh kamu lebih berani untuk melempar, lebih sering untuk melempar senyum ya, lebih sering menatap dia ya, karena sesuai dengan judul kamu naksir sama orang ini kan, apakah orang ini juga naksir sama kamu kan gitu. Nah, berarti sisi naksirnya kamu sama dia sudah dia tangkep, sudah dia mengerti, wah ada peluang nih gitu. Makanya kalau kamu belum melihat dia saat ini sudah coba-coba lebih berani deketin kamu, maka dalam waktu dekat gitu ya, akan tidak mungkin dia tidak akan lebih berani maju ya ke kamu ya. Tidak akan mungkin dia tidak berani, pasti dia berani. Semacam nanti ada merasa buster energi ya, jadi yang tadinya merasa kecil gitu ya, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa gitu ya. Nanti kan ketika menangkap energi naksirnya kamu, datang pede gitu loh, datang rasa percaya diri gitu ya. Jadi datang kayak
dorongan aja gitu dari dalam dirinya dia, garap deketin gitu di sana ya. Dan walaupun dia tahu bahwa ketika kamu sudah menunjukkan signal atau dia sudah mendapatkan signal bahwa ada peluang antara kamu dengan dia, ya, walaupun dia tahu bahwa pengagum-pengagumnya kamu masih ada, tapi di sini dia akan lebih berani. Udahlah, nggak apa-apa. Mau satu dunia ini ya, mau 4 miliar wanita ngejar kamu, mau 4 miliar laki-laki yang ngejar kamu, aku juga akan nunjukin bahwa aku juga ikutan ngejar kamu. Tadinya kan dia bisa, udahlah biar aja lah yang lain, biar aja lah mereka dengan kamu, salah satu dari mereka dengan kamu, aku mah nggak usah lah, ciut gitu loh tadinya. Nah saat sekarang ini atau dalam waktu dekat, enggak, aku juga harus ikut dalam kompetisi ini, memenangkan kamu. Di sana ya. Nggak peduli nih umurnya dia sudah berapa ya, apakah dia memang udah usianya banyak gitu ya, ataupun karena ada beberapa di sini Marilet kayaknya ada gap usia yang lumayan ya antara kamu dengan dia. Tidak semua nih, tidak semua ya. Ada beberapa Mari nampak di sini tuh kamu nampaknya lebih banyak nih umurnya ketimbang dia. Jadi dia kayak dedek-dedekannya kamu ya. Nah tapi nanti walaupun dia dedek-dedekan, dia kayak nggak malu-malu tuh nanti ya untuk ngedeketin kamu. Lupa dia tentang umur, sangkanya dia dalam kesadarannya dia ya pantas aja sih aku dengan Pisces, pantas aja, nggak ada masalahnya di situ gitu loh. Daripada menghitung banyak hal ya, karena usia lebih tua, karena apa gitu ya, nanti dia nggak peduli itu semua gitu. Pokoknya aku harus bisa gitu ya, aku harus bisa lebih daripada hanya sebatas teman, daripada hanya sebatas rekan ya dengan Pisces. Nanti ada gitu semangatnya dia di sana ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan bagi kamu Pisces yang memilih tumpukan kartu nomor 4 ya. Nah terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Sekarang Mari akan lanjut untuk ngebacain bagi kamu yang memilih tumpukan kartu nomor 5. Apakah saat ini ketika kamu naksir dia, apakah dia naksir balik sama kamu? Naksir juga sama kamu? Oh naksir dong ya. Kalau Mari lihat sih ini menurut dia ya, dia sudah pernah nih usahain dengan kamu gitu loh, tapi gagal. Jadi ini tuh sudah lama ini dia seneng sama kamu. Udah lama banget gitu loh. Misal nih, kalian baru ketemunya katakan ya, masih ini hal yang simpel-simpel aja ya. Kita hitungan pendek aja. Kalian baru kenal nih, baru 1 bulan. Ya, beneran kenal ya. Dari awal, hai yang gitu tuh ya, salaman, bertukar nama gitu ya, saling memperkenalkan diri. Nah, katakan masih 1 bulan nih, tapi Mari lihat bisa nih ya. Hari pertama dia sudah takjub sama kamu. Kaget dia. Ini kok ganteng banget ya? Ini kok cantik sekali ya? Nah, cepet dia. Dari hari pertama saja dia sudah kayak ngerasa ada sesuatu nih yang beda dari kamu. Ada daya tarik dari kamu ya, yang bikin dia memang kayak wow langsung ke kamunya. Hari kedua dia lebih kayak terpersona lagi, nambah kadarnya dari hari pertama gitu. Dan dari hari pertama itu bisa ya, tentang kamu sudah mulai nih bikin dia resah, bikin dia gelisah ya gitu. Udah bisa bikin dia kayak aduh gimana nih ya, kok ada ya sesuatu yang aneh dalam dirinya aku tentang Pisces ini gitu ya. Kalau misalnya durasinya kalian kenalan ini baru 1 bulan. Nah, kalau andaikan kalian ini tuh sudah 1 tahun gitu ya. Bulan pertama kenal sama kamu, dia bisa kok agak lain. Ya sama aja tuh. Kok agak lain ini Pisces ini. Seperti ada sesuatu nih dari Pisces ini. Ada yang kayak bikin dia langsung timbul rasa penasaran sama kamu. Masuk bulan kedua, nambah. Masuk bulan ketiga, nambah.
gitu. Jadi kayak perasaan ketertarikannya dia ini tuh sama kamu, mari lihat bisa agaknya overdosis gitu loh, karena ini membawa rasa sengsara bagi dia gitu ya. Walaupun dia tidak pernah mengungkapkan rasa tertariknya dia ini tuh sama kamu, tapi ketika dia menyimpan rasa ketertarikannya ini, nyiksa banget, nyiksa. Memang ada beberapa di sini nampaknya dia kecewa, menanggung kecewa, gitu loh. Karena menurut dia tertolak, ya dia ditolak oleh kamu, gitu loh. Ya, jadi harusnya kamu memang sudah tahu jika dia punya rasa ketertarikan sama kamu. Menurut dia ya, menurut dia dari dilihat energi kartu tarotnya ya, tidak mungkin dia bilang dia tidak pernah menyatakan sama kamu, gitu loh. Karena menurut dia kayak kamu harusnya paham kalau dia seneng sama kamu, kalau dia suka, kalau dia mengidamkan kamu, gitu loh. Tapi ya dia melihat bahwa kamu di sini yang nggak tertarik, kamu yang di sini nggak yang punya sensasi feeling yang eksklusif dengan dia ya. Nah di sana. Jadi ya bisa-bisa orang ini memang belum cerot, udah kecewa, gitu loh. Belum lagi ngapa-ngapain, tapi dia udah bisa kecewa karena yang dia tangkep kamu menutup diri dari dia, kamu menolak dia, nggak mungkin bisa dengan kamu, gitu, ya. Jadi ini mendem. Seseorang ini tuh sebenarnya mendem perasaan lebihnya dia kepada kamu, gitu. Sampai saat sekarang pun dia bisa nih tersiksa, ya. Dia bisa tersiksa ini. Ini ada hobinya dia nih sejak ketemu sama kamu. Hobi barunya dia apa? Stalking. Stalking. Ya, jadi detektif, nyari-nyari tahu tentang kamu, ngintip-ngintip tentang kamu. Ya. Jadi kayak jika ada topik perbincangan tentang kamu, nimbrung dia ya. Gimana sih Pisces ini gitu ya. Nah, di sana. Setiap kamu ngupload ya, diem-diem gitu loh. Mau apakah itu pakai akun fake atau bagaimanapun itu jurusnya dia pasti akan suka gitu loh. Suka hanya melihat tentang statusnya kamu aja. Jadi misal dia buka Igoe ya, mana tahu kamu aktif di Igoe. Dia buka Igoe, yang pertama ingin dia cari tahu ya tentang kamu. Gitu lah. Baru kemudian ya apalah hobi-hobinya dia ya. Apakah seneng denger lihat gosip artis misalnya seperti itu ya. Itu nanti urusan belakangan. Yang duluan maksud dan tujuannya dia buka Igoe, ya mau cari tahu updatean dari kamu, gitu ya. Jadi nggak bisa deket dalam dunia nyata, namun seolah-olah tanda petik kenal dalam dunia goib. Dunia Igoe ya, pacebuk gitu itu ya. Buka-buka dia wawah gitu, lihat-lihat gitu loh foto profilnya kamu gitu ya, minimal di sana. Atau hanya intip apakah kamu online, kapan online terakhir, gitu-gitu. Jadi yang sangkut pautnya tentang kamu itu tuh wah kalau bisa didapat bikin happy, bikin senang gitu. Tapi tentu ya setelah senang dia bisa akan dikejar dengan rasa sedih juga. Ih, secantik ini kok nggak bisa ya aku miliki. Ya ampun, segagah ini, setampan ini kok nggak ada sih peluangnya bisa dengan aku. Itu kan menyedihkan ya. Nah di sana. Jadi kalau melihat urusan soal tertarik ini ya, bisa-bisa tertariknya kamu kepada dia, let's say lah ya, sehebat-hebatnya kamu tertarik ke dia ada di level 6 apa 7. Oke? Tapi kalau dilihat dari energinya dia bukan 6 atau 7. Tapi bisa dia di level 9 apa 10 gitu. Ya, di sana. Nyiksa. Tentang kamu nyiksa. Gitu lah. Tentang kamu bisa bikin dia down di sana, karena nggak bisa ngecerot sama kamu, nggak bisa puas, nggak bisa klimaks,
apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang diimpikan, kok kayaknya nggak akan terwujud nyata, gitu loh. Jadi itu jadi satu hal yang nggak enak banget, ngeganggu. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu nomor 5 ya. Oke, jadi semua tumpukan kartunya sudah selesai Mari baca. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami ya. Dan terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Sampai ketemu di video reading Mari yang berikutnya.